Assalamualaikum Genmu dan pemirsa TV-mu. Kembali lagi dalam program UMS Insight, merekam dedikasi, menyebar inspirasi. Dalam episode kali ini, bersama saya, Yusuf, akan menemani pemirsa selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan hari ini, kita akan mengulas kembali isu yang ada di sekitar kita, yaitu pandangan Islam tentang kripto sebagai aset dan alat pembayaran. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, izinkanlah saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Fauzul Hanif Nur Atif, LC/MSc, yang berkompeten dalam bidang hukum ekonomi syariah. Dan beliau akan memberikan pandangan berwawasan tentang cryptocurrency. Selamat datang Bapak Fauzul. Ya, betul. Ya, selamat datang. Terima kasih Mas Yusuf. Gimana kabarnya ini? Sehat, Alhamdulillah, luar biasa. Nah, ini kan belakangan ini kan aset kripto, itu kan semakin dikenal masyarakat ini, Pak. Betul banget Nah, itu. sebelum membahas hukumnya ini bagaimana Islam memandang perkembangan teknologi keuangan seperti cryptocurrency? Saya bikin anekdot analogi ya biar gampang. Pertama kita paham dulu, kita ini khalifah ya, kita diciptakan oleh Allah pemimpin. Masalahnya memimpin itu kita pengennya yang stagnan atau naik kan gitu. Betul. Pasti naik. Dalam prinsip Islam, barang siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, dia rugi. Harus lebih bagus. Betul. Kalau harus lebih bagus ada peningkatan. Peningkatan kan aspeknya banyak. Ya. Teknologi itu masuk. Kalau kita disuruh memimpin, kita disuruh ada peningkatan, masa framework alat-alat kita tidak bisa menelusuri itu atau tidak bisa menjawab. Jadi memang Islam itu sudah di setting bukan slogannya. Prinsipnya adalah sholihun likulli zaman wa makan. Bisa diaplikasikan entah itu dalam zaman apa, dalam tempat yang seperti apa, dia bisa aplikatif di situ. Jadi memang kita akan mengikuti kemajuan itu dengan prinsip Islam yang udah ada. Karena kita khalifah, disuruh maju dan Islam memfasilitasi itu. Oke. Kalau dalam fikih muamalah ini, Pak, ini apa saja syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat diakui sebagai alat pembayaran atau memiliki nilai ekonomi? Sebetulnya kalau kita berbicara spesifik pembayarannya, hukum Islam kan luas. Ya. Nanti ada hukum masalah penyembelihan yang sekarang lagi banyak masalah industri halal, gitu. Ada hukum yang pidana dan lain sebagainya. Kalau masalah transaksi, kita ada sebetulnya nggak jauh dari dengan hukum yang kita kenal di Indonesia, peraturan undang-undang gitu. Ada unsur-unsur normatifnya, formilnya yang harus dipenuhi. Nah, ada unsur-unsur substansinya juga yang harus dipenuhi gitu. Ya kalau kita mau transaksi, masa kita mentransaksikan suatu hal yang di Islam sendiri itu barangnya nggak boleh, babi. Kita mau jualan babi, ya babinya saja sudah nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus cross check dulu nih, barang ini secara Islam oke atau tidak. Dalam bahasa syariat itu hartanya mutakawam atau enggak. Seperti itu. Bernilai enggak, berharga atau tidak. Baru itu salah satunya di antara banyak yang lain gitu. Berarti tetap ada unsur dari barangnya yang diperjualbelikan itu ya? Betul, ada formilnya, hukum kontraknya kita bilang, hukum kontrak bisnisnya, syarat rukun dan syarat, ada juga dari intrinsik barangnya itu sendiri. Tadi saya bilang, Homer masa kita mau jual beli Homer dan seterusnya dan hal-hal yang kayak gitu. Barangnya sendiri sudah nggak bisa dipakai gitu. Nah, saat ini itu kan di Indonesia, kripto itu kan diakui sebagai aset digital, bukan sebagai alat pembayaran. Dari perspektif Islam, bagaimana perbedaan antara keduanya sih, Pak? Saya bawa balik dulu deh biar sama-sama enak ya. Tadi saya nyampaikan barang itu intrinsiknya atau barangnya sendiri harus bisa dipakai gitu ya. Jadi kita harus bertanya dulu, kripto itu apa gitu. Barang baru ini nggak ada, apalagi zaman Rasul. Nggak usah zaman Rasul, 20 tahun yang lalu ini nggak ada. Kita hanya kenal dompet digital gitu ya. Kita harus tahu kripto ini barang apa, apakah kemudian bisa ditransaksikan tadi kalau di Indonesia. Saya mau ambil ini deh. Saya yakin teman-teman semuanya, Mas Yusuf juga pernah main game. Ada namanya di dalam game itu ada
currency-nya juga loh. Mata uang. Oke, ya. Di beberapa game diamond lah atau apalah ya. Itu kan mata uang. Itu juga sesuatu yang digital, nggak ada barangnya. Iya. Kripto itu persis seperti itu. Fisiknya nggak ada. Tapi kita bisa melihat nominalnya sama ketika main game. Nah, ketika kita main game, kita punya uang fiat currency dalam kondisi kita Indonesia itu rupiah, kita tukarkan itu jadi diamond. Yang itu menjadi mata uang digital yang khusus untuk game itu. Gitu kan. Kripto itu tidak kemudian berangkat dari rupiah yang kemudian ditukarkan, nanti ada pertukarannya, tapi kripto itu lahir sendiri juga. Lahir sendiri. Nah, lawan nanya nih, gimana nih kripto? Maka kemudian kita cek barangnya punya manfaat, punya value nggak, atau mutakawam dalam bahasa syariahnya. Nah, setelah dengan berbagai pendapat ulama, kita sampailah itu bahwasanya harta ini, kripto ini mutakawam, bisa dipakai. Paling gampang adalah tadi dengan seperti diamond atau yang mungkin agak-agak naik dikit itu hak cipta, intellectual property. Barangnya ada tapi yang diperdagangkan kan nanti hak royalty ya, hak royaltinya yang kami. Jadi sama dengan orang-orang para ulama menggeserkannya ke sana intellectual property. Itu kripto sebagai barang yang seperti apa gitu. Makanya dia digital asset. Nah, mengapa status kripto sebagai aset atau sebagai mata uang menjadi sangat penting dalam menentukan hukum penggunaannya menurut syariah ini, Pak? Gampangannya penting sekali ya. Saya mau menentukan. Ini ada analogi. Saya suka pakai anekdot ya, karena kalau pakai bahasa yang terlalu terminologi fikih itu, masyarakat susah nangkep. Saya pakai ini deh. Pupuk. Asalnya apa, Mas? Mohon maaf. Pupuk. Kotoran hewan. Kotorannya nggak punya nilai kalau kita mau transaksi. Kotorannya. Dulu, maka fikih zaman dulu, kotoran ini nggak boleh ditransaksikan. Kotoran hewan. Tapi sekarang bergeser. Kotoran hewan menjadi raw material untuk dijadikan pupuk. Ada pergeseran hukum. Bayangkan kemudian Islam, yang tadi saya bilang solihun likulli zaman wa makan, melihat itu. Yang dulu pupuk nggak bisa, sekarang dinyatakan sebagai aset karena dia punya nilai. Gitu. Kripto, kita mau cek dulu kalau dia untuk dijadikan transaksi, dia bisa dikatakan sebagai mata uang nggak? Karena kita bertransaksi ada dua, sebetulnya adalah barter ya, antara barang dengan barang, atau melalui medium of exchange, yaitu adalah currency itu. Sekarang medium of exchange-nya ini bisa tidak dipakai, sehingga kalau kita mau nuker antara pupuk lah katakan dengan misalkan mau beli semen gitu ya, melalui rupiah lah. Rupiahnya sendiri kita harus pertanyakan dulu kan. Kripto kalau belum jelas ini gendernya lah gampangannya, maka nggak bisa. Kita melakukan transaksi melalui sesuatu yang apa sih ini? Seperti itu. Sehingga harus ditetapkan dulu nih. Bisa tidak dia jadi mata uang? Bisa tidak, tapi mata uang berbeda sama medium of transaction. Oh, beda. Mata uang dalam terminologi ekonomi atau orang bilangnya mata uang adalah legal tender dalam bahasa yang lebih spesifik. Itu sesuatu yang diakui oleh suatu negara yang itu nanti menjadi alat tukar. Cuman kan saya boleh pakai alat tukar yang lain. Saya boleh tukar pensil dengan bolpen, nggak pakai uang, nggak pakai rupiah. Seperti itu. Nah, maka kalau kita mau menukarkan cryptocurrency, kita cek dia mata uang bisa tidak ditransaksikan. Dalam kapasitas apa dia ditransaksikan. Muhammadiyah itu kan pernah mengeluarkan pandangan mengenai cryptocurrency melalui Majelis Tarjih dan Tajdid. Nah, apa sih pokok pertimbangan syariah yang menjadi dasar pandangan tersebut, Pak? Kalau kita unduh ya dokumen tarjih fatwanya itu sudah bagus sekali. Di fatwa tersebut memulai dari apakah cryptocurrency barang mutakawam punya nilai atau tidak. Dibahas melalui mazhab Hanafi dan seterusnya. Oke, dia punya nilai. Tetapi yang menarik adalah kemudian sangat hati-hati dalam menyusun produk hukum. Di situ kemudian dibuat syarat-syarat, gitu. Syarat ada A, B, C, ada 5 di situ. Kemudian ada conditional, ada tambahan kondisi tertentu, syarat tambahan lagi. Ya, yang kemudian secara garis besarnya Muhammadiyah itu satu,
dia mutakawam atau tidak sama iya, itu memang mutakawam, itu bisa ada nilainya. Masalahnya adalah kemudian bagaimana barang ini ditransaksikan. Saya pakai analogi lagi, Mas. Pensil. Ada orang jual pensil. Pensil itu secara intrinsik oke aja, enggak ada masalah. Kemudian saya belinya dengan cara yang saya utang ke orang, beli pensil, kemudian dengan skema beberapa transaksi lah menjadi riba. Pensilnya enggak masalah. Pensilnya enggak masalah. Tapi kan transaksi saya jadi masalah. Jadi sebetulnya ada yang perlu dibedakan antara substansi barang sama cara transaksi. Babi itu haram. Ya. Kalau nggak saya makan, Enggak. nggak ada masalah. Babi haram, nggak saya transaksikan, nggak ada masalah. Muhammadiyah seperti itu. Oke, cryptocurrency halal. Ya. Mubah. Dalam artian hukum fikihnya menjadi mubah. Ya. Barangnya. Sekarang kalau mau transaksi nanti dulu. Kamu transaksinya caranya gimana? Kamu mau transaksi pakai cara yang future contract? Nggak bisa. Kamu mau transaksi dengan cara leverage. Ada beberapa model di pasar modal ya, khususnya yang juga dipakai di crypto market ya. Nggak bisa dong. Sama dengan tadi, pensil itu boleh, tapi kalau cara transaksinya nggak benar, nggak bisa juga. Di fatwa Muhammadiyah seperti itu. Barangnya mubah, tapi nanti dulu kalau kamu transaksi. Gitu. Tapi nanti dulu kalau cryptocurrency mau menjadi legal tender, mau menjadi currency, mau menjadi mata uang. Kalau mau legal tender ada lagi itu di fatwa Tarjih. Salah satu yang poin yang ada 3 di situ. Ya. Salah satunya volatilitas ekstrim. Aduh, Bitcoin lagi kita bicara. Kemarin nilainya berapa, nanti sore, tadi pagi berapa, nanti sore sudah berapa. Orang nangis-nangis hancur bisa dalam 1 hari. Belum lagi maslahat. Banyak hal yang kemudian dipertimbangkan. Di situ. Fatwa Tarjih juga sangat detail. Seperti itu. Oke, sebagian orang, nah ini kan membeli kripto itu sebagai investasi jangka panjang. Nah, sementara yang lain itu aktif melakukan trading harian ini. Nah, apakah kedua aktivitas tersebut itu dipandang sama dalam perspektif ekonomi Islam, Pak? Analogi lagi, biar gampang. 2021 ketika COVID, trending tuh naik sepeda. Ada orang-orang yang memanfaatkan momentum tersebut. Yang dilakukan adalah beli sepeda bekas, dipoles, dijual. Karena harga sepeda lagi naik. Ya kan? Yang dilakukan dalam bahasa ini kan trading itu. Beli, jual. Beli, poles, jual. Nunggu harga naik kan? Sama dengan hal-hal yang sifatnya tidak selalu ada lah. Contohnya aki ya, yang seasonal ya, dalam bahasa seasonal gitu. Tahu Bu cincin aki ya? Ya, batu aki. Itu kalau waktu lagi naik, naik Mas. Apa yang dilakukan orang? FOMO dong. Betul. Beli, jual. Dalam bahasa kita itu trading itu sebetulnya. Iya kan? Saya beli aki nih, cari di mana jual. Itu kalau di pasar saham kita belum ke kripto. Saya beli cari saham murah, wah naik, jual. Beli lagi murah, naik, jual dan seterusnya. Itu aki itu sebetulnya. Investasi adalah saya beli batu aki disimpan untuk nanti, tapi itu tidak mungkin terjadi karena dia tidak punya value asli gitu ya. Jadi sebetulnya jual beli seperti itu tidak masalah saja, karena memang ada resiko yang sudah dihitung. Ini saya tahu ini volatile, ini naik turun dan lain sebagainya, sehingga saya harus menghadapi resiko itu. Gitu. Nah, investasi orang yang cenderung memang saya ingin ini ada nilainya dan saya ingin nilai jangka panjangnya yang saya ambil, seperti itu. Yang kemudian tidak boleh cara jualnya. Kita trading, cara jualnya gimana? Short selling lah bahaya. Swap, nggak bisa. Future contract, nggak bisa. Jadi, yang menjadi masalah adalah kemudian punya barang, cara jualnya bagaimana. Seperti itu. Tapi kalau yang dianalogikan seperti batu akik tadi, itu kan seasonal ya? Seasonal. Itu apakah transaksi ini menjadi seperti tidak jelas toh, Pak? Ada namanya uncertainty, ada risk. Oke. Nanti kalau bicara horor ya. Sama maisir sebetulnya. Orang-orang dengan bahasa Arab akhirnya agak mencampur adukkan. Ada namanya risk, ada namanya uncertainty. Risk itu resiko terukur. Saya beli sepeda tadi yang waktu 2021 COVID, saya poles, saya tahu ada resiko ini nggak laku ini.
ya kan? Resiko terukur. Uncertainty itu secara makro sudah nggak bakal bisa dilihat ini harganya kemana. Oke. Pasar saham, jika bicara saham, itu ada analisis teknikal, ada analisis fundamental, yang semuanya bisa dipelajari, ada dasarnya, ada bahannya, gitu. Iya, itu yang kemudian menjadi berbeda antara tadi beli aki, apakah dia resiko atau uncertain. Resiko aja. Kalau lagi musim tanaman, seasonal juga ya kan. Oh, ibu-ibu itu beli tuh tanaman tuh. Jual lagi tuh. Iya. Dijual, itu resikonya. Ya udahlah, kalau nggak laku tak jadiin tanaman saya sendiri. Resiko, bukan uncertainty. Uncertainty itu nggak ada resiko, dibuat-buat aja resikonya. Itu berbeda. Apakah perkembangan teknologi blockchain ini sebagai sistem pencatatan transaksi ini memiliki nilai positif yang dapat dimanfaatkan dalam ekonomi syariah, terlepas dari perdebatan mengenai cryptocurrency, Pak? Blockchain itu bagus banget. Blockchain itu sistem yang sangat bagus karena dia membuat transaksi transparan. Karena ada ledger besar, pencatatan penjurnalan besar yang bisa dilihat oleh semua orang. Ini kalau masuk ke zakat yang selama ini kemudian saya nggak tahu zakat saya nyampe kemana gitu kan. Saya nggak tahu institusi itu zakatnya disebarkan kemana saja. Saya nggak tahu apakah validated atau enggak. Saya nggak tahu apakah barangkali, ini concern Basnas ya, ada orang bikin lembaga charity, zakat dan sejenisnya, untuk, mohon maaf, istilahnya ini concern ya, cuci uang. Jadi di salah satu syarat untuk syarat izin operasional itu harus ada SOP terkait ini bukan pencucian uang. Karena saking concernnya di situ. Kalau ada blockchain kan kelihatan. Karena blockchain sekali lagi sifatnya adalah distributed ledger, penjurnalan terdistribusi bisa dilihat oleh semua orang. Masuk zakat keren itu, masuk wakaf keren itu. Dan itu sudah dilakukan di beberapa karena saya ada kawan yang membuat produk blockchain untuk zakat itu secara aktif ya. Gitu. Jadi kita sebagai Islam, jadi ada prinsip Mas, al-hikmatu dholatul mu'min. Aina ma wajadaha akhadhaha. Hikmah, pembaharuan, inovasi itu adalah barangnya orang mukmin. Di mana dia nemu, ambil. Tapi ketika mengambil yang kotor disisihkan, bagian bagusnya kemudian kita terima. Karena sudah prinsip Islam seperti itu. Nah, kemudian melihat perkembangan global ini, beberapa negara itu mulai mengembangkan mata uang digital bank sentral atau CBDC. Nah, bagaimana Islam memandang inovasi seperti ini dibandingkan dengan cryptocurrency yang bersifat terdesentralisasi? Saya membayangkan CBDC ini bagian dari gini. Analogi lagi, saya nggak tahu ya, karena lebih mudah. Ada arus sungai yang begitu kencang, namanya cryptocurrency. Nggak bisa dibendung, sudah masuk. Akhirnya Indonesia membolehkan hanya untuk investasi, tidak boleh untuk transaksi. Nggak bisa dibendung ini, di berbagai negara semuanya sama. Caranya adalah kita tidak bisa membelokkan arus ini, kita menggunakan arus ini. Maka bagus ini pikirannya. Biar bank negara sendiri yang membuat kriptonya. Karena kalau cryptocurrency yang jenis blockchain, Ethereum, Dogecoin, dan lain-lain, itu mereka terdesentralisasi kan gini. Saya nggak bisa ngatur. Wong itu punyanya dia, dan punyanya 100 juta orang yang lain gitu. Kalau tersentralisasi, saya bisa ngatur. Kapan saya ngeluarkan uang? Karena bahaya loh. Inflasi. Itu tidak bisa terkontrol. Kalau kemudian mata uang tersirkulasi di Indonesia nggak terkontrol. Itu yang kemudian dinyatakan di fatwanya Tarjih, nggak bisa ini cryptocurrency menjadi mata uang. Karena ada maslahat ammah. Di antara maslahat ammahnya adalah nggak bisa kontrol inflasi nanti. Maka muncul CBDC, central bank, coin gitu ya. Di situ bank sentral mengeluarkan kripto juga, yang kemudian bank sentral tahu ini pergi kemana. Secara konsep bagus, tapi secara aplikasi pasti ada resistensi dan lain sebagainya lah. Gitu. Dan itu menunggangi arus sungai yang tidak bisa dibendung. Buat kripto, tapi kita atur. Gitu. Indonesia belum. Nah, ini kan banyak dari genmu, mungkin banyak dari genmu atau pemirsa TV-mu. Ini yang tertarik masuk ke dunia kripto karena takut ketinggalan tren atau FOMO. Berharap keuntungan cepat. Nah, ini bagaimana Islam
mengajarkan keseimbangan antara mencari peluang ekonomi dan menghindari spekulasi yang berlebihan. Monggo, Pak. Pertama ya, kita mencari ekonomi itu harus pasti dalam berbagai ayat Al-Quran diminta walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha. Bumi itu diciptakan agar kita berjalan di atasnya, wa kulu mir rizki, ambil rizki dari situ. Memang kita disuruh. Ya. Tapi kan kita baca Al-Quran enggak cuma satu ayat. Ya. Ada ayat lain, kawan-kawan ya. Ada ayatnya, kayak satu ayat ini saja saya yakin cukup untuk pedoman kita. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Tidak usah cawe-cawe sesuatu yang kita tidak punya kompetensinya, bahasa lebih enaknya. Nggak punya ilmunya, itu kurang gigit lah. Nggak punya kompetensinya. Tidak usah kemudian kita ke sana. Karena nanti segala sesuatu innas sama wal basara, semua yang kita perbuat, itu diminta pertanggungjawabannya. Ayat lain. FOMO nih, kita bicara FOMO. Kan masalahnya adalah juga ada kaidah da'ma yuribuka ilama la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang menurutmu itu ragu ke sesuatu yang kamu yakin. Karena nanti ada ayat lain yang kemudian wala tulqu biaidikum ila tahluka. Kamu itu manusia itu kan kayak gitu ya. Eksploitasi, kemudian eksploitasi sumber daya dan lain sebagainya, dampaknya ke kita sendiri. Ayat itu sebenarnya jelas. Jangan kemudian menerjunkan dirimu sendiri yang itu membawa dampak negatif ke kamu. Gitu. Nggak belajar kemudian masuk langsung. Ketika diterjang badai, kolaps, curhat di medsos. Padahal dia sendiri yang kurang belajar. Itu sangat berbahaya dan Islam. Jadi gini, ada lagi kalau kita agak-agak fikih ya. Fikih itu syarat melakukan transaksi ada 3 rukun, salah satunya yang tengah adalah pihak yang bertransaksi itu harus rushd, bukan cuma balik, rushd. Dalam bahasa ekonomi, financially literate, secara literasi keuangannya itu dia sudah bagus. Kalau dia tidak punya financial literasi, secara fikih sebetulnya dia tidak punya kompetensi untuk masuk sana. Nah, kalau kita enggak, tapi masalahnya tidak diset dalam undang-undang, regulasi dan sejenisnya, sehingga ya sudah masuk aja ke dunia kripto, masuk besoknya hilang duitnya. Nah itu dengerin itu ilmu. Oke, kemudian apa prinsip-prinsip yang sebaiknya menjadi pegangan seorang muslim sebelum memutuskan membeli atau berinvestasi pada aset digital? Oke. Sebetulnya bukan cuma aset digital ya. Jualan sayur, jualan bakso, mau buka warung seblak, semuanya itu ada ilmunya, kompetensi. Sehingga saya bilang tadi ada satu ayat tadi saya yakin cukup wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Nggak punya kompetensinya, tidak punya ilmunya, berhenti dulu. Gali, belajar, perdalam, kemudian tahu resiko, terukur resikonya, baru kemudian kita melakukan. Kalau mau ke dunia kripto, ketahui dulu resikonya sebegitu besar. Gitu. Kalau mau ke dunia kripto, kita harus paham di Indonesia ya hanya mentok di pasar non-real. Diinvestasikan, beli investasi, nggak akan masuk, kemudian kita transaksi, karena transaksi tidak diperbolehkan gitu ya. Apalagi sampai legal tender menjadi mata uang. Nah, ada juga kaitannya sama orang itu memang fitrah manusia itu, naluri manusia itu, mencari untung gitu ya. Iya, itu ada. Tapi Al-Quran itu ada mendorong orang mencari rezeki, ada yang mengerem. Mengeremnya adalah ayat-ayat yang mengingatkan kita akan tanggung jawab kita. Hadis misalkan, kalau harta itu kan ya, ini untuk nasihat untuk semuanya. Harta itu la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba gitu ya. Tidak ketika kita masuk hisab, ketika kita dihisab, semuanya ada 4 aspek di situ ditanya. Tapi ada satu aspek yang ditanyanya 2, ketika yang lain ditanya hanya 1 dimensi. Masalah harta itu ditanya dari mana dia dapat? Mencuri, dari hasil riba, dari yang lain sebagainya. Setelah itu dapat, masih ditanya lagi. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk
FOMO, repot juga ditanya malaikat di akhirat. Saya membayangkan di akhirat malaikat tanya, ini kemarin uangnya untuk apa? Beli kripto, ngapain FOMO? Lucu juga kan? Gitu. Jadi teman-teman semuanya, kita ditanya di akhirat untuk apa harta itu digunakan. Kita harus bijak menggunakannya. Terima kasih banyak Pak Fauzul atas penjelasannya, dan terima kasih juga kepada Genmu dan pemirsa TV-mu yang setia mengikuti program UMS Insight kali ini. Semoga pembahasan kita memberikan wawasan baru, pemahaman yang lebih utuh, dan pastinya berdampak. Saya Yusuf, pamit undur diri. Sampai bertemu di episode berikutnya dan tetap bersama kami di UMS Insight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.